wabarakatuh. Dan selamat siang yang terhormat kepada Bapak Pimpinan BPS Kabupaten Jember, yang terhormat kepada Bapak Chandra Birawa selaku Koordinator Fungsi Distribusi, yang terhormat Ibu Endang Widiarti selaku Koordinator Fungsi Nerwilis, yang terhormat Bapak Ibu perwakilan OPD Kabupaten Jember, dan rekan-rekan media yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam Zoom meeting press release pada awal bulan Maret tahun 2020. Dan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada pertemuan rilis kali ini, materi yang akan disampaikan ada 3, yaitu yang pertama rilis IHK Kabupaten Jember Februari 2021. Yang kedua, rilis tingkat hunian hotel bulan Januari 2021. Dan yang ketiga adalah rilis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 2020. Untuk selanjutnya, langsung saja dipersilakan kepada Bapak Pimpinan untuk memaparkan materi terkait. Suara sudah jelas? Sampun Pak. Terima kasih, Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di dalam Zoom meeting dalam rangka press release pada bulan Maret 2021, yang mana pada kesempatan yang baik ini press release akan kita sampaikan 3 materi. Pertama yaitu mengenai PDRB Kabupaten Jember. Kemudian yang kedua inflasi bulan Februari, dan yang ketiga adalah TPK bulan Januari. Yang saya hormati rekan-rekan stakeholder, para media dalam grup press release, dan rekan-rekan teman-teman yang lain yang juga menikmati atau ikut mendengarkan, melihat sajian dari kami, yaitu press release berita resmi statistik BPS Kabupaten Jember pada tanggal 1 Maret 2021 ini. Bapak Ibu sekalian, yang pertama akan kami sampaikan mengenai PDRB, ya, produk domestik regional bruto, yang mana produk domestik regional bruto ini alhamdulillah sudah 2 kali kita sudah bisa merilis. Sebenarnya sudah kira-kira pertengahan Februari kemarin sudah rilis, tapi kami sampaikan pada press release 1 Maret 2021 ini, sehingga nanti ini merupakan press release yang resmi dari BPS Kabupaten Jember. Ini sudah 2 kali kita sudah menyampaikan press release mengenai PDRB pada bulan Februari, karena sebelum-sebelumnya itu memang agak-agak pertengahan tahun, ya, tapi sekarang sudah mulai 2 tahun ini, 2 tahun terakhir ini kita sudah bisa menyampaikan pada bulan-bulan Februari. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, PDRB merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output atau nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Di dalam penyusunan PDRB ini kita menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan produksi maupun pendekatan penggunaan. Yang keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi atau lapangan usaha atau sektoral kalau dulu kita sampaikan. Sudah.
Mas Nana. Jadi dua pendekatan ya, produksi dan penggunaan. Nanti akan kita sampaikan, kita share mengenai ini. Saya share screen kan aja. Ya sudah. Monggo di share screen. Dua PDRB ini kita menggunakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan ya, dan turun-turunannya sehingga nanti dapat diketahui angka-angka yang bisa kita hitung gitu. Share screen-nya sudah disiapkan? Ya. Itu lanjut di materi 3. Lanjut. Ini yang saya sampaikan tadi, diulangi yang sebelumnya. Terus ini ya, ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya kita memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan produksi dan penggunaan. Yang sekarang kita sampaikan ini adalah pendekatan produksi. Pendekatan produksi yang akan kita sampaikan ini berdasarkan dari hasil produksi ya, dari seluruh komponen atau lapangan usaha. Sedangkan untuk penggunaannya nanti akan belum selesai, nanti akan, kalau sudah selesai mungkin akan kita sampaikan pula ya. Nanti hasilnya sama gitu. Dan ini nilai tambahnya ini dirinci sumber kegiatan ekonomi atau lapangan usaha atau sektoral lah, kalau dulu kita sampaikan secara sektoral ya. Kemudian PDRB ini juga kita menggunakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan ya. Harga konstannya 2010 yang jadi dasar untuk penghitungan itu. Lanjut. Nah, ini ada 17 lapangan usaha ya, 17 lapangan usaha atau sektoral yang akan kita hitung, kita sampaikan, yaitu pertama pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian yang kedua adalah pertambangan dan penggalian. Yang ketiga industri, pengolahan, pengadaan listrik. Yang keempat, pengadaan listrik dan gas. Kelima, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Kemudian yang keenam, konstruksi, perdagangan besar, dan eceran. Mohon maaf, konstruksi ya. Kemudian selanjutnya, perdagangan besar dan eceran. Kemudian reparasi mobil dan sepeda motor, yang 7. Yang 8, transportasi dan pergudangan. Kemudian yang 9, penyediaan akomodasi dan makan minum. Kemudian yang ke-10, informasi dan komunikasi. 11, jasa keuangan dan asuransi. 12, real estate. 13, jasa perusahaan. 14, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Kemudian yang 15, jasa pendidikan. 16, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan 17 jasa lainnya. Ini lapangan usaha yang akan kita sampaikan sebanyak 17 lapangan usaha atau 17 kategori. Monggo, next. Ini kita lihat bahwasannya selama 5 tahun terakhir ini, perkembangan indikator makroekonomi Kabupaten Jember tahun 2016 sampai 2020 ya. Kita lihat bahwasannya PDRB Kabupaten Jember menurut harga dasar atas dasar harga berlaku dalam miliar itu tahun 2016 itu 62.512,68 miliar, dan itu naik terus selama 4 tahun. 2017 menjadi 67.389,72 miliar,
2018 menjadi 72.012,10 miliar, pada tahun 2019 itu 77.225,71 miliar. Ini naik terus, hanya pada tahun 2020 itu mengalami penurunan menjadi 76.039,98 miliar. Ini secara langsung atau tidak langsung karena ada pandemi ya, ada pandemi sehingga PDRB atas dasar harga berlaku ini menurun. Begitu juga pada atas dasar harga konstan itu kita lihat 2016 itu sebesar 46.523,56, kemudian naik terus sampai tahun 2019 menjadi 54.200,04 miliar. Hanya pada tahun 2020 karena yang tadi kita sampaikan bahwasanya secara langsung atau tidak langsung terkena dampak dari pandemi COVID-19 menjadi 52.586,56 miliar. Dan ini akan berpengaruh di laju pertumbuhan ekonomi. Kita lihat tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan itu 5,23. 2017 turun menjadi 5,11. 2018 juga masih turun, tren turun 5,02. Di tahun 2019 naik menjadi 5,51%. Namun pada tahun 2020 ini turun menjadi min 2,98 atau terkontraksi sebesar 2,98. Ini akibat dampak dari secara langsung atau tidak langsung akibat dampak dari pandemi COVID-19 ya, sehingga pertumbuhan ekonomi secara agregat pada tahun 2020 mengalami penurunan atau terkontraksi sebesar 2,98. Secara nasional pun juga begitu ya, kalau kita lihat di media di beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan oleh Kepala BPS itu terkontraksi secara nasional minus 2,07, kemudian kalau Jawa Timur itu terkontraksi min 2,39. Jadi itu. Ini kalau kita lihat PDB per kapita itu juga sama, trennya naik setelah pada tahun 2020 trennya turun. Pada atas dasar harga berlaku di tahun 2016 82,36 miliar, naik kemudian sampai 2019 31.512,10 miliar, kemudian turun menjadi 30.911,94. Ini trennya sama dengan yang atas dasar PDRB atas dasar berlaku dan konstan. Ini PDRB per kapita. Sama semuanya begitu. PDRB per kapita didasarkan atas jumlah penduduk pertengahan tahun. Ya. Pertengahan tahun itu kita pakai itu. Jadi PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun. PDRB Kabupaten Jember yang kita sampaikan bahwa 4 tahun terus-menerus mengalami peningkatan ya, dari tahun terakhir justru mengalami penurunan yang tadi kita sampaikan karena tadi wabah pandemi atau COVID-19 ya, sehingga mengganggu atau mempengaruhi atau memberikan dampak yang negatif terhadap dunia usaha di Kabupaten Jember. Next. Nah, ini kalau kita lihat struktur, ini struktur PDRB dalam persen ya, tahun 2020 ini sama dengan wajah perekonomian di Kabupaten Jember ya. Sektor-sektor apa atau kelompok usaha apa yang mempengaruhi perekonomian di Jember. Kita lihat, kalau yang paling besar itu pertanian. Kita lihat pertanian itu persentasenya 26,91 yang paling besar, A itu, kemudian disusul oleh C ya, yaitu industri pengolahan 19,87, kemudian ada lagi setelah itu adalah yang ketiga sektor yang
kontribusi paling nomor 3 yang paling besar, yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,78, kemudian disusul konstruksi 7,93, kemudian informasi dan komunikasi 7,22, jasa pendidikan 6,19, selebihnya itu di bawah 5%-nya. Sektor-sektor yang lain itu di bawah 5%. Itu jadi sektor atau lapangan usaha di Kabupaten Jember itu paling banyak share atau disumbang oleh sektor pertanian atau lapangan usaha pertanian, sektor industri, serta perdagangan eceran. Itu yang paling besar, 3 yang paling besar itu. Itu gambaran atau wajah dari perekonomian di Kabupaten Jember sangat dipengaruhi oleh 3 lapangan usaha itu. Selanjutnya, monggo. Ini tren yang tadi yang kita sampaikan bahwa laju pertumbuhan real BDRB dan persen ya. Trennya, grafiknya mulai dari tahun 2016 sampai 2019 malamnya ada penurunan terus naik. Yang paling tinggi adalah 2019, kemudian langsung turun terkontraksi besar 2,98. Lanjut. Ini pengaruh pertumbuhan atau kontraksi yang mempengaruhi terkontraksinya pertumbuhan ekonomi 2,96 itu apa saja. Kita lihat bahwasannya ada 6 sektor yang mengalami pertumbuhan positif ya, dan sisanya 11 itu mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi. Kita lihat D itu pengadaan listrik dan gas itu mengalami pertumbuhan ya, positif itu sebesar 0,53. Kemudian yang E itu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang itu mengalami pertumbuhan positif 4,07. Disuruh J ya, J itu informasi dan komunikasi, karena mungkin banyak kegiatan sekolah di rumah atau kerja di WFH, itu penggunaan komunikasi internet itu tinggi sekali, sehingga ini mempengaruhi sektor atau lapangan usaha ini sehingga tumbuh positif ya. J, informasi dan komunikasi 10,02, kemudian L, real estate 2,53 masih positif, kemudian P itu jasa pendidikan itu 2,5, kemudian yang Q jasa kesehatan dan kegiatan sosial ya, jasa kesehatan sudah barang tentu karena ini pandemi itu mengalami kenaikan sebesar 9,29. Kalau kita lihat yang terkontraksi, lapangan usaha yang terkontraksi, mulai dari sektor yang tertinggi terkontraksinya adalah RSTU, yaitu jasa lainnya, jasa-jasa perorangan dan jasa selain itu ya, jasa-jasa perorangan itu terkontraksi sebesar 14,15, minus 14,15. Kemudian ada sektor I yang terkontraksi, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, hotel, restoran, itu terkontraksi. Orang pada takut ke hotel, pada takut makan di restoran, di warung, sehingga terkontraksi lapangan usaha ini sebesar minus 13,26. Kemudian C itu terkontraksi, yaitu industri pengolahan besar minus 6,77, jelas berpengaruh. Kemudian F itu konstruksi juga terpengaruh 6,74, minus 6,74. Kemudian B itu pertambangan dan penggalian minus 6,61. Kemudian G itu perdagangan besar dan eceran itu terjadi kontraksi minus 5,67. Kemudian MN itu jasa perusahaan itu juga terkontraksi sebesar minus 4,78. Kemudian
O itu administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, itu juga pemerintahan mengalami kontraksi ya, penurunan pertumbuhan ekonomi besar minus 2,22. Dan kemudian pertanian minus juga 1,07. Kemudian yang terakhir K yaitu jasa keuangan dan asuransi mengalami minus 0,12. Jadi kalau bisa kita simpulkan yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi ya dalam pandemi ini adalah jasa informasi dan komunikasi besar 10,02, sedangkan yang paling rendah yaitu jasa lainnya sebesar minus 14,15. Lanjut. Nah, ini gambaran yang tadi ya, ini sama dengan yang tadi. Jadi PDRB atas dasar harga berlaku total itu besar 76.039,98 miliar, sedangkan PDRB atas harga pasan ya 52.586,56 miliar, sedangkan pertumbuhan ekonomi ini ringkasan ya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 ini mengalami kontraksi sebesar minus 2,98. Jadi itu PDRB secara umum ya yang bisa kami sampaikan. Monggo dilanjut. Ya, terima kasih. Itu gambarannya. Nanti rekan-rekan semua apabila ingin kita sharing, nanti setelah ini semua kita sampaikan akan kita buka untuk sharing dengan tim kami. Saya pikir itu mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember yang pada tahun ini mengalami kontraksi besar minus 20, selanjutnya kita sampaikan inflasi. Monggo di sharing inflasi. Teman-teman sekalian, untuk inflasi pada bulan Februari ini, kalau kita lihat kita masih mengalami inflasi ya, sama dengan bulan lalu ya, bulan Januari. Lanjut. Kita lihat perkembangan inflasi ya, nanti ini bisa kita lihat bahwasanya inflasi di Kabupaten Jember pada bulan Februari 2021 sebesar 0,12 month-to-month-nya bulan Februari. Kemudian kalau kita lihat year to date, jadi 2 bulan ya, Januari Februari kita lihat, kita hitung itu sebesar 0,37, sedangkan year on year dimulai perbandingan Februari 2020 sampai Februari 2021 sebesar 1,54. Dengan rincian bahwasanya bahan makanan ya itu sebesar 0,68 month-to-month-nya untuk bulan Februari ini. Kemudian year to date-nya 2 bulan, mulai 2 bulan ini Januari Februari akumulatifnya menjadi 0,87, namun year on year-nya minus 0,07. Itu juga untuk komponen energi, itu month-to-month-nya pada bulan Februari ini 0,05 inflasinya. Kemudian year to date-nya 0,10, sedangkan untuk year on year-nya 0,05. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Jawa Timur, itu
month-to-month-nya untuk bulan Februari, inflasi bulan Februari itu 0,22, jadi lebih tinggi rata-rata Jawa Timur dibanding Jember sendiri. Kemudian year to date-nya lebih tinggi juga 0,53, sedangkan year-on-year-nya 1,16. Kemudian nasional itu 0,10, tadi sudah dirilis oleh Kepala BPSRI, itu month-to-month-nya 0,10, jadi inflasi secara nasional pada bulan Februari ini 0,10. Kemudian year to date-nya itu 0,36 selama Januari Februari, kemudian year-on-year-nya 1,38. Lanjut. Nah, ini kita bandingkan dengan secara nasional ya, dari 90 kota yang dihitung inflasinya di seluruh Indonesia, ada 56 kota yang mengalami inflasi, sedangkan 34 kota mengalami deflasi. Kita lihat bahwasannya kota Mamuju itu paling tinggi, inflasinya 1,12, dan 5 kabupaten kota yang mengalami inflasi yang terbesar adalah Maumere 0,85, Jayapura 0,72, Banjarmasin 0,59, dan Kota Waingapu 0,57. Sedangkan kalau kita lihat di yang deflasi, yang mengalami deflasi yang paling rendah adalah Gunung Sitoli minus 1,55, Melabu minus 0,95, Laut Seumawe minus 0,70, Kota Sibolga minus 0,68, dan 5 yang terbesar mengalami deflasi adalah Kota Batam minus 0,60. Sedangkan posisi Jember itu berada pada urutan 42 di 56 yang mengalami inflasi. Lanjut. Kalau kita bandingkan dengan yang di kota-kota di Jawa Timur, yang mengalami deflasi satu-satunya pada bulan Februari ini adalah Kota Malang minus 0,01. Bisa dilihat itu. Kemudian Sumeneb 0,02, Probolinggo 0,05, Kediri 0,07, Madiun 0,08, Banyuwangi 0,09, Jember 0,12, dan yang paling tertinggi untuk month-to-month-nya inflasi pada bulan Februari 0,29 yaitu Kota Surabaya. Jatim 0,22 tadi, nasional 0,10. Ini year to date. Year to date mulai Januari Februari ya. Yang paling tinggi tetap Madiun ya 0,68, kemudian disusul Surabaya 0,66, Jember 0,37, Probolinggo 0,33, Banyuwangi 0,27, Kediri 0,23, Sumeneb 0,08, Malang paling rendah 0,05. Next. Ini perbandingan di Jawa Timur yang pasti yang itu inflasinya year-on-year-nya ya. Yang paling tinggi Madiun tetap Madiun 1,81, kemudian disusul Jember 1,54, Sumeneb 1,43, Probolinggo 1,41, Banyuwangi 1,40, Kediri 1,26, Surabaya 1,15, dan Malang 0,77. Kalau dibandingkan dengan Jawa Timur 1,16 dan nasional 1,38 kumulatifnya. Ini perkembangan inflasi bulanan ya dari mulai Januari sampai Desember ya. Kalau 2021 baru Januari Februari aja harganya mengalami penurunan. Polanya mungkin tidak sama dengan tahun 2020 ya. Kalau tahun 2020 Januari ke Februari sudah nambah naik, itu ya ada inflasinya lebih tinggi Februari sehingga menaikkan grafiknya. Hanya saja sama-sama inflasi. Di pada bulan Desember seperti yang kemarin yang kita sampaikan, itu deflasinya yang mengalami deflasinya itu 4 bulan mendeflasi, selainnya itu adalah inflasi. Next, ini
year on year ya, year on year. Ini kita lihat buat Januari sampai bulan Desember. Year on year-nya Januari 1,94, Februari 1,54. Kalau penurunan. Dan Januari kalau tahun 2020 bisa dilihat di situ. Yang tertinggi adalah pada bulan Februari, pada bulan Maret 3,22, sedangkan yang paling rendah adalah pada bulan Agustus yaitu 1,37. Next. Nah, ini inflasi dan andil inflasi menurut kelompok pengeluaran Kabupaten Jember pada bulan Februari 2021. Ya. Kita lihat komoditas makanan, minuman, dan tembakau temuannya tinggi sekali 0,51 dengan andil 0,475%. Kemudian kita lihat pakaian dan alas kaki mengalami deflasi sebesar 0,01 dengan andil minus 0,0006. Kemudian perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya mengalami inflasi besar 0,05 dan andil yang masih kecil 0,0064. Kemudian perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga itu juga masih mengalami inflasi 0,43 dan andil atau share-nya 0,0303. Kesehatan tetap ya stagnan. Transportasi mengalami sedikit kenaikan 0,02 dengan andil 0,0029. Kemudian informasi, komunikasi, dan jasa keuangan stagnan masih tetap sama. Kemudian rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi minus 0,19 dan andil minus 0,0040. Kemudian pendidikan stagnan juga, penyedia makanan dan minuman restoran juga stagnan. Sedangkan yang terakhir perawat pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi minus 0,77 dengan andil minus 0,0575. Artinya bisa dilihat di samping itu ya. Next. Nah, ini IHK, kalau kita hitung IHK-nya ya, Januari 2021 itu 105,75, Februari naik menjadi 105,88. Jadi sehingga ada angka inflasi bisa kita dapatkan 0,12 untuk bulan Februari 2021, yaitu rate-nya 0,37 dan year on year-nya 1,54. Itu secara umum, dan kalau kita lihat per kelompok ya, pengeluaran bisa dilihat di kawannya di samping. Next. Nah, ini komoditas penyumbang inflasi dan deflasi pada bulan Februari 2021. Penyumbang inflasinya yang nomor 1 adalah cabai rawit, tinggi sekali sehingga mengalami inflasi 30,29 dengan andil inflasi 0,1059. Kemudian daging ayam ras juga mengalami inflasi besar 0,58 dengan share atau andil sebesar 0,0645. Ayam sayuran ya itu juga mengalami inflasi sebesar 15,85 dengan andil sebesar 0,0244. Cabai merah juga mengalami kenaikan sebesar 16,69 dengan andil inflasi sebesar 0,0235. Sawi hijau juga mengalami dengan inflasi 13,79 dengan andil 0,0221. Terong juga begitu, mengalami inflasi ya 21,8 dengan andil inflasi 0,0201. Upah asisten rumah tangga ini juga mengalami kenaikan ya, sebesar 0,62 dengan andil 0,0153. Tahu mentah juga mengalami inflasi 2,00, besar 0,0, andilnya 0,0117. Udang basah inflasinya 0,70 dengan andil inflasi 0,0100. Dan kopi bubuk 2,05 ya, dengan andil inflasi 0,0100. Kalau kita lihat dari komoditas penyumbang deflasi ya 10 yang terbesar, kita lihat ternyata bawang merah mengalami deflasi, mungkin berbarengan dengan panen atau malah ya panenan kayak itu
sebesar minus 16,56 ya, dengan nilai inflasi minus 0,0504. Emas perhiasan yang tahun lalu itu bergejolak gitu ya, tinggi sekali, sekarang sudah mulai turun sebesar minus 3,04 dengan nilai inflasi besar 0,048. Tomat juga mengalami deflasi minus 16,47 dengan nilai inflasi 0,0212. Kemudian kacang panjang mengalami deflasi sebesar minus 9,48 dengan andil minus 0,0185, dengan buah naga minus 22,10 dengan andil minus 0,0117, ayam hidup minus 2,90 dengan andil minus 0,0107, wortel ini minus 11,18 dengan andil inflasi 0,0106, kemudian pembalut wanita nah ini mengalami deflasi juga, mungkin bisa didiskusikan nanti sama tim ya, minus 4,90 dan andil inflasi minus 0,0105. Kemudian jagung manis itu juga mengalami deflasi sebesar 2,64 ya, dengan andil minus 0,0074. Itu mengenai komoditas penyumbang inflasi ya, 10 komoditas penyumbang inflasi maupun deflasi. Next. Nah itu secara umum teman-teman mengenai inflasi pada bulan Februari, nanti bisa kita diskusikan juga nanti dengan teman-teman tim inflasi ya. Selanjutnya akan kita sampaikan mengenai TPK ya, tingkat hunian hotel, tingkat hunian kamar ya, pada bulan Januari. Tingkat hunian kamar hotel pada bulan Januari, next, itu kita lihat pada bulan Januari sebesar 39,21. Ini kalau kita bandingkan, kita serieskan dengan bulan-bulan sebelumnya, yaitu pada bulan Desember, pada bulan November maupun bulan Oktober, itu mengalami penurunan ya. Pada bulan akhir tahun ya, bulan-bulan akhir tahun pada 2020, bulan Oktober, November, Desember itu semuanya di atas 50 ya, tingkat hunian hotel 50%. Dari bulan Oktober 2020 54,23, dan bulan November pandemi yang menjadi salah satu alasan mengapa mengalami penurunan. Mungkin kita bisa diskusikan. Mengenai rata-rata menginap tamu, ini untuk bulan Januari Jember 2,20, maaf. Bulan Januari rata-rata menginap lama tamu, monggo next. Jadi masih cukup tinggi ya. Kemudian kalau kita dilihat rata-rata di Jawa Timur, rata-rata lama menginap tamu
itu pada bulan Januari 1,67. Jadi kita masih lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur. Next. Nah, ini kalau kita lihat komposisi tamu ya, asing, tetap domestik juga paling tinggi ya, mulai di atas 99 semua. Dan pada bulan Januari ini domestik mendominasi besar ya, 99,92, sedangkan untuk tamu asing ini hanya 0,08, dan ini lebih kalau lihat tamu asing yang lebih rendah daripada bulan Desember kemarin ya, domestiknya lebih tinggi juga. Next. Baik, itu teman-teman sekalian ya, terkait dengan tingkat hunian kamar hotel dan rata-rata menginap lama tamu di hotel ya, yang bisa kita sampaikan. Monggo nanti kalau ada diskusi tim kami